Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di Banyuwangi sekarang saat ini sedang ramai hingar-bingar atas penolakan kedatangan Habib Syekh yang sudah melukai warga Nahdien dengan mengaku-ngaku bahwa lagu Ya Lal Waton itu ciptaan dia, dan juga merubah syair lagu Padang Wulan diganti Rizik Syihab gurunya NU dan juga Rizik Syihab idolanya NU. Ini sudah kurang ajar sekali. Apakah masih ada Habib-Habib yang kurang ajar? Masih. Misalnya Habib Barakbah, itu gembong PKI di Kalimantan yang sudah dibunuh oleh TNI. Juga Habib Aidit, ya, itu dari kaum Balawi juga, itu gembong PKI juga ya. Nah, ini di video ini akan diceritakan Habib yang tega membunuh dan menfitnah si korban. Jadi ceritanya Habib ini punya hutang, ada yang bilang 200 juta, ada yang bilang lagi, ada yang bilang 500 juta. Tapi intinya itu adalah alibi atau alasan dari Habib bangsat ini. Habib ini tega membunuh satu keluarga ya. Jadi orang tuanya itu, bapaknya, ibunya, anaknya juga dihabisi. Nah, waktu di persidangan Habib ini ngomong, kenapa kamu membunuh? Jawabannya, karena korban ini, keluarga korban ini katanya punya hutang Habib ini bilang, saya punya hutang ke korban, tapi korban minta utang harus dibayar dengan bunga yang besar sekali, yang tidak mungkin bisa dibayarkan oleh si Habib pembunuh ini. Nah, ini kan fitnah namanya ya. Padahal yang benar, Habib ini punya utang sama si korban ini 200 juta atau 500 juta ini, karena nggak bisa bayar pada waktu itu loh, tahun 2011-an. Uang 500 juta udah besar sekali ya. Nah, Habib ini nggak bisa bayar. Satu-satunya jalan adalah keluarga ini harus dibunuh, harus dibinasakan. Nah, dia bekerja sama dengan muhibinnya, ada 3 muhibin, ya, semuanya tertangkap, tinggal satu yang belum tertangkap sampai saat ini, masih buron ini. Nah, si Habib ini sudah mendapatkan vonis hukuman mati dari tahun 2012, tapi sampai hari ini belum dilaksanakan ini eksekusi hukuman mati. Jadi intinya pribumi ini jangan terlalu mengagung-agungkan atau takut buta kepada Habib. Habib juga orang-orang jahat juga, seperti kita ini banyak orang yang jahat, tapi sebetulnya orang-orang kita ini banyak orang yang baik daripada orang yang jahatnya. Nah, ini seorang Habib yang ngaku cucu Nabi, jahatnya seperti ini. Berarti bagaimana penilaian kita coba? Nah, pantas saja kalau masyarakat Banyuwangi menolak datang Habib Syekh ini ya karena mereka jahat. Habib Muhammad Ali Al-Hinduan divonis hukuman mati usai terungkap menjadi dalang pembunuhan terhadap satu keluarga terdiri dari pasangan suami istri, Pak Sutri, dan seorang anak semata wayangnya. Yang tega, tidak hanya tega, raja tega. Ya, raja tega. Membunuh dan menfitnah. Mereka memang raja menfitnah tega. Saja itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini ya memfitnah, ya membunuh. Menfitnah Mas Rosan dan Ibu Jamilah istrinya sebagai rentenir. Namun Habib hingga kini belum dieksekusi mati meski vonisnya dijatuhkan majelis hakim sejak 2012 silam. Saya nggak menuduh, tapi ini kan jelas peristiwanya. Jangan bisa lacak di sumber berita yang akurat yang diberitakan oleh media nasional kok sudah. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 2011 silam dan diulas kembali Detik Jatim melalui rubrik Tribun Story. Ini bukan kasak kusuk atau fitnah, itu enggak. Ini benar-benar terjadi. Bukan drama, sinetron, sandiwara, film, bukan.
Asli terjadi, sangat kejam, sangat kejam. Ini sing ngutangi, sing nulung kok malah dipateni dalam kondisi sholat, dalam kondisi sujud. Muhibinnya sendiri. Pria bernama M. Ali Hinduan alias Habib di Banyuwangi, Jawa Timur, divonis hukuman mati usai terungkap menjadi dalang pembunuhan terhadap satu keluarga terdiri dari pasangan suami istri, Pak Sutri, dan seorang anak sematawayangnya. Ya, ini udah terlalu Namun sekali, Habib ya. hingga kini belum dieksekusi mati meski vonisnya dijatuhkan majelis hakim sejak 2012 silam. Harusnya Kasus sekarang pembunuhan saja, ya. ini terjadi pada 2011 silam dan diulas kembali Detik Jatim melalui rubrik Crime Story. Jadi Ya, Al-Hinduan Balawi itu lagi, Ba'alawi. lagi. Kalau ada yang masih belum paham, Ya, Al-Hinduan jadi itu Ba'alawi. bukan Ba'alawi, Al-Hinduan itu. Hmm. Yang bernama Habib Muhammad Ali Al-Hinduan. Beliau Habib Muhammad Ali Al-Hinduan ini juga memiliki jamaah perkumpulan sholawatan. Hampir sama kasusnya seperti Habib Nizar yang ada di Magelang. Sama Habib Tapi bermasalah. ini fokus ke Al-Hinduan. Habib Muhammad Ali Al-Hinduan. Yang tega, Raja tega ya, tidak hanya tega, raja tega. membunuh Dan menfitnah. Menfitnah saja itu lebih Membunuh kejam dan daripada memfitnah. pembunuhan. Nah ini ya memfitnah, ya membunuh. Menfitnah Mas Rosan apa namanya, dan Mas Ibu Rosan. Jamilah istrinya sebagai rentenir, tukang riba yang meminjamkan uangnya dengan jaminan SHM tanah, rumah, BPKB, kendaraan bermotor. Lalu dituduh meminta bunga yang berlebihan, ya, sehingga layak untuk dimusnahkan. Nah, itu hanya Ini ya alasan saja. dalil-dalil asumsi dari Habib Muhammad Hanya alibi saja ya. Ali Al-Hinduan saja. Ada yang mengatakan setelah kami cek beritanya, ternyata Habib Ali Al-Hinduan ini memiliki hutang yang cukup banyak pada ya. Kang Mas Rosan almarhum. Ada yang mengatakan sampai 500 juta pada waktu itu ya. Tanpa jaminan, ya mungkin hanya kepercayaan, karena memiliki jamaah banyak, ya, tokoh agama, apalagi mungkin dikasih informasi cucu Nabi kita. Ya. Ali Al-Hinduan saya ini cucu Nabi. Ya diutangi saja, ada yang mengatakan 200 juta, ada yang mengatakan 500 juta. Tanpa jaminan, sehingga ditagih berkali-kali nggak mau bayar. Ya mungkin risih atau gimana, akhirnya berencana untuk membunuh Jual susu Nabi. Kang Mas Rosan dan Jamilah istrinya. Cara membunuhnya pun itu dengan cara yang sangat keji dan kejam, yang sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Dengan cara melibatkan muhibinnya, Haidori, Siwan, dan Andi Aziz. Polisi segera melakukan penyelidikan dan menangkap Haidori dan Andi di tempat persembunyiannya. Haidori dan Andi lalu divonis masing-masing 18 tahun dan 13 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Haidori dengan hukuman mati dan Andi 18 tahun buih. Sementara Habib baru ditangkap di kota Pasuruan pada Selasa, tanggal 8 Mei tahun 2012 sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Habib selanjutnya jadi pesakitan di pengadilan dan dijatuhi hukuman mati pada Rabu tanggal 28 November tahun 2012. Satu pelaku pembunuhan lainnya,
Siwan tak pernah tertangkap hingga kini dan ditetapkan sebagai DPO. Sebenarnya Siwan sudah sempat diamankan di Polsek Sempu beberapa hari setelah kejadian. Namun ia berhasil kabur saat menjalani pemeriksaan. Siwan kabur dengan modus pura-pura lapar saat diperiksa. Ia kemudian diizinkan membeli makanan keluar. Namun tak pernah kembali salah dan polisinya terdeteksi berada di Malaysia. Dia dilepas begitu saja. Meski begitu, sampai kini ia tak pernah tertangkap lagi. Sedangkan Habib hingga kini belum dieksekusi. Harusnya meski udah putusan ya. hukuman mati sudah inkrah. Tiga-tiganya ini muhibin. Oleh sebab itu, inilah yang dikhawatirkan oleh kiai sepuh yang ada di Banyuwangi. Ya mungkin khusus salam takzim kami untuk Romo Kiai Ahmad Wahyudi juga turut serta mengungkap peristiwa ini, mengingatkan kembali generasi sekarang ini yang masih dulunya belum sempat menerima informasi tentang kekejaman Habib Ali ini. Mari kita tampilkan ke permukaan lagi betapa kejamnya seorang Habib Alawi itu. Kalau sudah memiliki pengaruh di satu tempat, harus mendapatkan dia akan menghalalkan segala macam cara. Wong istri orang saja diembat kok. Lah ini satu keluarga dibunuh dengan cara yang tidak ada satupun alasan yang membenarkan. Dengan cara dijebak, diajak untuk berjamaah sholat isya. Ya. Di rumahnya Kang Mas Rosan almarhum, rumahnya Mbak Jamilah almarhumah. Lalu benar jamaah sholat isya selesai, lalu jamaah sholat ba'diyah isya, 2 rakaat selesai. Tidak cukup ba'diyah sholat isya, sholat sunnah yang kedua mungkin sholat hajat atau istikharah atau sholat apa ya. Dijak sholat bareng-bareng dengan dipesan oleh Habib Ali Al-Hinduan kepada Kang Mas Rosan dan Jamilah juga ya, supaya lama pada waktu sujudnya agar segala hajat-hajatnya dikabulkan. Ini cara yang sangat licik padahal sudah direncanakan ya bersama dengan Haidori, Siwan dan Andi. Ya kalau Andinya disuruh untuk beli pulsa sama anaknya Pradana, anaknya Rosan almarhum. 2 orang ya. Sudah nanti kalau pas sujud langsung ditapak saja. Benar. Pas sujud lama kedua suami istri ini lalu dipak kepalanya. Na'udzubillah. Tidak cukup 1 kali, berkali-kali. Setelah ditapak dipukulinya. Ali Hinduan Habib Alawi ini juga turut serta menganiaya. Entah sudah mati atau tidaknya, pokoknya ikut memukulinya. Lalu setelah Andi sama Pradana, Riko Pradana, putra almarhum ya, putranya Rosan sama Jamilah ini datang, juga dijerat dengan kabel rice cooker sampai setengah mati setengah urip. Pukul juga, kadang-kadang diseret, dikalak juga. Lalu tiga-tiganya dimasukkan ke dalam mobil penternya Rosan Jamilah bersama dengan anaknya Pradana, dibawa ke daerah Licin, Kecamatan Licin, Banyuwangi, di lokasi hutan lah ya, yang jauh dari pemukiman. Ini dibakar supaya hilang jejak bahwa kematian ketiganya itu bukan karena pembunuhan, tetapi karena kebakaran ya mesin mobil sendiri, supaya tidak terendus. Tapi tidak bisa seperti itu. Hukum alam itu merekam, CCTV alam itu jelas merekam otomatis atas jejak perbuatan mereka. Yang akhirnya benar terjadi seperti itu. Inilah kejamnya seorang pemuka agama dari Habib Alawi Ali Al-Hinduan yang memiliki jamaah sholawatan bersama dengan muhibinnya. Muhibinnya ini sudah kena doktrin sehingga tidak berpikir ya
menerima Nah, mentah itu saudara. begitu saja informasi yang ia dapatkan dari gurunya, Habibnya itu. Wah, ini kan informasi dari cucu Nabi kita, ya kita tetap percaya. Ya akhirnya benar-benar melakukan itu. Dikapak, dibunuh, Pada dibakar. para Coba muhyiddin bayangkan. gitu Kalau ya. ini dibiarkan, Dan nanti yang akan menyebar ke seluruh daerah yang ada di Banyuwangi sana. Ini kejadiannya di Kecamatan Sempu. Ya nanti akan terjadi lagi di mana-mana di seluruh kecamatan, kelurahan, desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi atau Blambangan. Oleh sebab itu, yai-yai sepuh yang ada di sana itu antisipasi. Jadi kami memaklumi, memaklumi. Bukan membenci sholawatan, bukan. Khawatir pengaruh habaib Ba'alawi itu makin mencengkeram kuat lagi di sana. Yang akhirnya korbannya adalah ya nggak ada gunanya umat Islam yang ada di Banyuwangi. saat ini. Tidak hanya masalah pembunuhan keji 3 orang anggota keluarganya Mas Rosan, Jamilah, dan Pradana saja. Ini tidak, tetapi dulu tahun 60-an terjadi juga pembantaian 62 pemuda Ansor kita, NU Nahdlatul Ulama, diracun waktu pengajian sebagai jebakan. Makanan sudah disediakan tapi dibubui dengan racun yang sangat kuat. Lalu setelah kelenger, setengah mati, setengah urip, diteliti, lalu dibuang ke alas Belauran sana. Kejam mereka. Yang melakukan itu ya anggota Gerwani, underbunya PKI. Nah PKI itu siapa? Sekjennya. Ya Habib Ahmad Al-Aidid. Hampir sama kasusnya yang ada di Kalimantan Timur. Habib Bahrul Barokah yang ikut serta membantai warga Madiun pada waktu geger Madiun 48. Itu juga Ahmad Sofyan Barokah. Tidak hanya itu, Habib-Habib yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan G30 SPKI tidak hanya Habib Ahmad Al-Aidid saja. Oleh sebab itu, sebagai antisipasi kehati-hatian ya, dari para kiai yang ada di Banyuwangi sana, ya wajar demo ke kantor Bupati Banyuwangi untuk tidak menghadirkan Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Mungkin diganti yang lain lah, mungkin suaranya yang bagus, tidak dari kalangan habaib, mungkin dari kalangan kiai atau dari kalangan santri ya, yang lokal saja. Kalau nggak lokal ya Jawa Timuran atau kelas nasional, tapi selain dari Habib Ba'alawi. Jadi ini agar mengerti ya, oleh semuanya kenapa setelah kiai-kiai sepuh ikut terjun ke lapangan demo yang tidak seperti biasanya itu loh. Ya ini karena pernah ada kejadian ya 2011 yang lalu dan beberapa tahun yang lalu, 1 atau 1,5 tahun yang lalu itu vonis hukuman mati kepada Habib Muhammad Ali Al-Hinduan. Kalau yang 3 Haidori, Siwan, sama Andi ini ada yang masih buron ya katanya. Tapi untuk Allah alam. Ini diprotes oleh pelaku sendiri, otak atau dalang pelakunya yakni Habib Muhammad Ali Al-Hinduan tidak mau divonis mati. Ya mungkin akan banding atau apa nanti. Tapi keluarga Rosan, Jamilah, Iko Pradana tidak mau terima. Ya harus mati, nyawa balas nyawa. Mau nyawa 3 ya. Yang lainnya nggak sampai dihukum mati karena otaknya Habib Ba'alawi. Oleh sebab itu, ini buat pelajaran kita semua yang ada di Indonesia. Jangan sekali-kali fanatik buta terhadap Habaib Ba'alawi.